Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan-rekan semuanya. Kali ini kita akan membahas materi tentang pendekatan dalam perbandingan administrasi negara. Seperti yang kita bahas sebelumnya, pertemuan-pertemuan sebelumnya, yaitu pertemuan yang pertama, kita membahas mengenai pengertian dan ruang lingkup administrasi negara, bagaimana administrasi negara ini, perbandingan administrasi negara ini merupakan ilmu pengetahuan yang mengkaji sistem pelayanan negara dan penyelenggaraan negara dengan pendekatan perbandingan. Jadi, di dalam materi pertama sebelumnya kita membahas mengenai bagaimana unsur dalam administrasi, di mana unsur dalam administrasi itu paling tidak ada tiga, ada proses penyelenggaraan, terus ada kerjasama, dan ada pencapaian tujuan. Nah, kalau tadi unsur dalam administrasi, kalau misalnya unsur di dalam administrasi negara, proses penyelenggaraan itu ya berarti kita membahas tentang pemerintah atau negara. Untuk unsur kerjasama berarti unsur kerjasama itu merupakan unsur kerjasama antar lembaga pemerintahan sehingga negara bisa berjalan dengan baik. Kalau di dalam unsur pencapaian tujuan, di sini kan berkaitan dengan kalau organisasi itu pencapaian tujuannya sudah ditetapkan sebelumnya. Kalau urusan tentang pemerintahan, urusan negara, maka pencapaian tujuannya adalah sosial welfare. Jadi tujuan utamanya adalah bagaimana kesejahteraan masyarakat. Nah, terus di pertemuan kedua kita membahas tentang perkembangan perbandingan administrasi negara. Bagaimana eh, perbandingan administrasi negara ini menjadi sebuah ilmu di latar belakangi dengan bagaimana kebutuhan praktis dan teoritisnya. Kalau bagaimana kebutuhan praktisnya, bagaimana setiap negara bisa menjadi negara yang maju. Gitu. Kalau untuk teoritisnya berarti artinya bahwa memiliki atau membutuhkan teori-teori yang bisa diterapkan oleh setiap negara sehingga bisa mencontoh negara-negara maju. Nah, sehingga di dalam perkembangan perbandingan administrasi negara yang pernah kita bahas, paling tidak secara sederhananya pada saat Perang Dunia Kedua, negara-negara Eropa termasuk Amerika juga, negara Amerika juga, mereka sudah maju dan mencoba untuk memberikan bantuan kepada negara-negara yang sedang berkembang agar bisa maju seperti mereka, kan gitu. Sederhananya begitu, idealnya seperti itu. Nah, yang pada akhirnya tujuan mulia itu diturunkan atau dilaksanakan melalui PBB, sehingga PBB pada saat itu kan mencoba untuk apa menugaskan kepada negara-negara Eropa agar bisa memberikan bantuan eh, kepada negara-negara yang sedang berkembang, terutama negara-negara Asia pada saat itu kan. Nah, ya tujuan utamanya tadi supaya negara-negara yang sedang berkembang ini bisa mencontoh dan bisa menerapkan bagaimana menjalankan pemerintahan sehingga mereka bisa segera menjadi negara yang maju. Tapi pada prakteknya ternyata mereka merasa kesulitan. Kenapa? Karena setiap negara memiliki kultur yang berbeda, memiliki cara yang berbeda, memiliki kebiasaan yang berbeda juga, memiliki bagaimana menjalankan pemerintahan atau negara yang berbeda juga, gitu. Yang pada akhirnya disitulah semakin memperkuat bagaimana perbandingan administrasi negara itu dibutuhkan. Nah, dari pertemuan satu dan dua ini, kali ini di pertemuan yang ketiga kita membahas mengenai pendekatan dalam perbandingan administrasi negara. Nah, rekan-rekan semuanya, dengan memahami pendekatan dalam perbandingan administrasi negara akan mendapatkan pemahaman yang lebih
yang lebih dalam tentang administrasi negara dan memahami bagaimana berbagai faktor mempengaruhi tata kelola publik saat ini. Ya. Sehingga dengan pemahaman mengenai pendekatan dalam perbandingan administrasi negara, ini akan memiliki dasar yang kuat untuk menganalisis dan memahami administrasi negara di berbagai negara. Jadi ini akan memberikan kontribusi yang berarti dalam pengembangan tata kelola yang lebih baik dan efisien. Oke, jadi di dalam pendekatan perbandingan administrasi negara ini kita membahas tiga pendekatan utama terutama ya. Yang pertama pendekatan institusional, yang kedua pendekatan fungsional atau bisa juga sering disebut pendekatan behavioral, dan yang ketiga pendekatan neo-institusional. Nah, kita coba lihat. Pendekatan institusional ini merupakan cara kita memeriksa peran dan pengaruh institusi dalam mengelola urusan pemerintahan. Jadi di dalam pendekatan institusional ini eh, s- membahas, melihat, memeriksa berkaitan dengan peran institusi, perannya, pengaruhnya institusi. Institusinya di sini apa? Ya berarti berkaitan dengan lembaga pemerintahan, lembaga negara. Di dalamnya ada peraturan dan organisasi yang mengatur cara pemerintah bertindak dan membuat kebijakan gitu. Nah, eh, sehingga kita akan bisa melihat juga di dalam pendekatan institusional ini bisa dijelaskan melalui tiga hal juga. Satu, struktur institusional. Ya. Jadi struktur institusional ini kita bisa mencoba untuk melihat bagaimana lembaga-lembaga pemerintah ini diorganisasi seperti kementerian, badan, lembaga, yang berbeda dalam cara-cara lembaga. Jadi mereka juga akan bisa dilihat. Jadi strukturnya seperti apa? Bagaimana mereka menjalankan aktivitasnya, gitu ya. Nah, itu yang pertama berkaitan dengan struktur institusional. Jadi kita akan bisa melihat bagaimana lembaga-lembaga bekerja sama, bagaimana lembaga-lembaga pemerintahan bekerja sama sehingga mereka melaksanakan kegiatannya untuk tujuan tadi tetap social welfare gitu kan. Ya kalau yang sederhananya kalau kita melihat yang paling bawah di pemerintahan daerah misalnya kan. Jadi bagaimana pemerintah daerah ini dinas-dinasnya bekerja sama gitu sehingga bisa menjalankan daerah menjadi negara apa menjadi daerah yang lebih baik dalam mengelola daerahnya sendiri sehingga pencapaian tujuannya adalah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Nah, yang kedua, peran institusi di sini bagaimana perannya dalam mengelola sebuah negara. Kalau urusannya tentang negara, kalau misalnya di daerah, bagaimana peran institusi ini sangat mempengaruhi terhadap perannya dinas-dinas dalam mengelola dinas atau daerah itu sendiri. Gitu ya. Dan yang ketiga, budaya organisasi. Gitu ya. Nah, budaya organisasi di sini berkaitan dengan bagaimana kultur atau nilai norma yang diterapkan di institusi itu. Karena pasti akan berbeda-beda eh, budayanya atau kulturnya. Bahkan bahkan kulturnya di lembaga pemerintahan juga pasti akan berbeda-beda. Ya, kalau misalnya kita mau mencoba melihat dari misalnya kulturnya di apa TNI pasti akan berbeda. Di kementerian-kementerian luar TNI dan sebagainya itu pasti akan berbeda. Sehingga pendekatan institusional ini kita bisa melihat dijelaskan oleh struktur institusional, peran institusinya, dan budaya institusi atau budaya organisasinya. Oke, itu pendekatan yang institusional. Yang kedua, pendekatan fungsional atau behavioral. Nah, pendekatan fungsional ini juga bisa disebut sebagai behavioral tadi.
Dalam perbaikan administrasi negara, salah satu metode analisis yang memusatkan perhatian pada perilaku manusianya. Nah, kalau tadi pendekatan institusional berkaitan dengan bagaimana struktur institusi, struktur lembaganya, gitu ya, bagaimana peran institusinya, bagaimana peran lembaganya dalam membuat aturan dan melaksanakan aturan tersebut, dalam membuat kebijakan dan melaksanakan kebijakan. Jadi strukturnya seperti apa? Nah, kalau di dalam pendekatan fungsional, eh, maka yang dilihat adalah bagaimana perilaku manusianya dan interaksi sosial dalam konteks administrasi negara gitu. Jadi pendekatan ini bertujuan untuk memahami bagaimana individu, terutama pegawai pemerintah ya, berperilaku, mengambil keputusan, berinteraksi dan menjalankan tugas dan tanggung jawab administratif mereka gitu. Jadi berkaitan dengan bagaimana perilaku mereka. Bagaimana perilaku individu? Ya, kalau misalnya kita bisa melihat bagaimana kegiatan mereka dalam keseharian. Gitu. Nah, pendekatan fungsional atau behavioral ini bisa kita lihat melalui tiga hal. Yang pertama, motivasi dan perilaku pegawai. Nah, motivasi dan perilaku pegawai ini kita bisa melihat bagaimana motifnya para pegawai. Motif dan ini juga perlu sekali dilakukan pendalaman berkaitan dengan motivasi seorang pegawai. Ya, kalau misalnya kita sekarang berbicara tentang pemerintahan, berarti kita akan bisa melihat bagaimana motivasi pegawai pemerintahan, bagaimana para birokrat itu. Yang tentunya kembali kepada bagaimana standard of value-nya para pegawai itu pasti akan berbeda ketika mereka menjadi seorang pegawai negara atau birokrat atau misalnya menjadi PNS gitu kan. Motifnya pasti akan berbeda, motif pribadinya. Satu, misalnya motifnya adalah bagaimana untuk memperbaiki ekonomi keluarga, misalkan. Ada juga yang hanya sebatas yang penting menyalurkan hobi, atau yang bagaimana caranya supaya bisa mendapatkan pekerjaan, atau ada juga yang ingin mendapatkan kekuasaan dan sebagainya. Itu motifnya akan berbeda-beda. Sehingga nanti perilakunya juga pasti akan berbeda-beda. Nah, motivasi dan perilaku ini, perilaku pegawai ini tentu bisa dipelajari dan bisa dilihat, dan ini juga akan bisa diarahkan melalui peraturan-peraturan yang dibuatkan oleh pemerintah. Nah, terus yang kedua, pengambilan keputusan dan interaksi. Jadi, di dalam pendekatan fungsional ini atau behavioral ini, bisa melihat bagaimana pengambilan keputusan yang dilakukan oleh setiap individu yang memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan. Apakah pengambilan keputusannya itu sesuai dengan kebutuhan negara atau kebutuhan institusi atau untuk kepentingan institusi atau bagaimana? Karena tidak sedikit pengambilan keputusan yang dilakukan oleh para pejabat, pengambilan keputusan yang dilakukan oleh para pengambil keputusan itu pengambilan keputusan yang biasanya bersifat subjektif gitu untuk kepentingan mereka sendiri. Ya kalau misalnya kita mau jelaskan banyaklah sekarang apa namanya fenomena-fenomena yang terjadi ketika pengambilan keputusan yang dilakukan oleh seorang pimpinan lebih kepada bagaimana kepentingan mereka terakomodir, bukan kepentingan karyawan atau bukan kepentingan organisasi, tapi lebih kepada kepentingan pribadi dan golongannya yang terakomodirkan itu. Sehingga pendekatan fungsional ini bisa melihat hal itu. Yang ketiga, perubahan dalam administrasi negara. Nah, di dalam perubahan administrasi negara ini kan bisa melihat bagaimana perubahan dalam tata kelola, perubahan dalam melakukan pelayanan, gitu. Ini akan bisa dilihat dan bisa menjadi sebuah perbandingan. Kalau perubahan dalam administrasi negara kan perubahan yang berkaitan dengan tata kelola dan pelayanan, gitu kan. Misalnya saat ini eh, me- telah terjadi perubahan dalam administrasi negara, dalam tata kelola, dalam pelayanan administrasi negara. Kalau dulu dilakukan secara manual, hari ini dilakukan penuh dengan digitalisasi, misalnya kan. Sehingga perubahan ini mau tidak mau
gitu kan. Ini harus terjadi dan harus dilakukan dan harus diambil dan harus ikut gitu kan. Kalau kalau dulu di paradigmanya apa OPA misalnya kan, Old Public Administration, yang lebih kepada klasik dan manual gitu kan, berubah menjadi New Public Management, dan sekarang berubah menjadi New Public Service. Di dalam New Public Service itu ada Agile Government. Agile Government ini berkaitan dengan bagaimana melakukan pelayanan secara cergas, menggunakan teknologi informasi gitu. Nah, ini perubahan dalam administrasi negara itu berkaitan dengan bagaimana perubahannya negara dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Oke. Itu yang kedua, berkenaan dengan pendekatan fungsional behavioral. Nah, yang ketiga, yang terakhir adalah pendekatan neo-institusional. Nah, kalau pendekatan neo-institusional ini mencoba menggabungkan dua pendekatan yang tadi. Nah, pendekatan institusional, yang kedua, pendekatan fungsional itu digabungkan di dalam pendekatan ini. Jadi pendekatan neo-institusional itu melihat administrasi negara sebagai hasil dari interaksi antara berbagai pihak yang beroperasi dalam kerangka institusi yang ada. Jadi ini berarti bahwa institusi seperti peraturan. Jadi di dalam neo-institusional ini mencoba untuk melakukan pendekatan melalui strukturnya, institusionalnya, gitu kan, juga melalui behavioralnya, fungsionalnya, kan gitu. Jadi bagaimana melihat bagaimana strukturnya, bagaimana melihat bagaimana perilaku para pegawainya, bagaimana perilaku para birokratnya, gitu kan. Nah, sehingga misalnya sebagai contoh ketika kita membandingkan sistem birokrasi di Amerika Serikat dengan sistem di Jerman, jadi kita akan melihat perbedaan yang signifikan, gitu ya. Nah, sehingga rekan-rekan semuanya, dengan melihat ketiga pendekatan ini, kita akan semakin memahami bagaimana administrasi negara hari ini, bahkan bisa melihat juga bagaimana administrasi negara berubah menjadi administrasi publik. Setidaknya kita akan bisa melihat ketika administrasi negara itu lebih menekankan kepada eh, good government gitu. Bagaimana lebih kepada struktur yang kaku, gitu kan kalau misalnya administrasi negara. Tapi kalau misalnya administrasi publik itu lebih kepada bagaimana melakukan pelayanan, bagaimana melakukan setiap kebijakan, setidaknya harus melibatkan satu, pemerintah itu harus melibatkan sektor swasta, yang kedua, pemerintah itu harus melibatkan masyarakat. Oke, jadi rekan-rekan semuanya, itu untuk materi hari ini berkaitan dengan bagaimana pendekatan perbandingan administrasi negara. Setidaknya kita bisa melihat ketika berkaitan dengan eh, pendekatan institusional, bagaimana melihatnya, bagaimana struktur itu berjalan. Kalau fungsional behavioral, bagaimana kita bisa melihat perilaku dari para pegawai, dari para birokrat dalam mengelola lembaga. Kalau pendekatan neo-institusional, penggabungan antara struktur dengan perilaku birokrasi itu sendiri. Oke, itu saja untuk hari ini. Semoga bisa menambah referensi dari rekan-rekan semuanya, dan jangan lupa juga cari referensi yang lain, tambah dengan referensi yang lain juga, sehingga pengetahuan kita akan bisa bertambah. Demikian untuk hari ini. Terima kasih. Itu dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.